Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita sampai pada pembahasan tentang amil nawasikh. Amil nawasikh. Sesuai namanya, amil itu artinya apa? Faktor ya. Faktor. Nawasikh jamak dari nasikh ya, penghapus atau perusak. Dikatakan demikian karena keberadaan amil ini pada suatu kalimat, khususnya jumlah ismiyah, menyebabkan hukum-hukum yang berkaitan dengan mubtada dan khobar berubah. Ya. Kita telah pelajari sebelumnya bahwasanya jumlah ismiyah rumusnya adalah marfu keduanya ya. Jadi mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu. Dengan keberadaan amil-amil ini, nanti ada kana wa fatuha, ada inna wa fatuha dan dhanna wa fatuha. Hukum-hukum seputar mubtada dan khobar, khususnya masalah i'rabnya itu berubah, ya. Jadi yang awalnya mubtada marfu nanti bisa menjadi masuk di sini. Khobar pun begitu. Yang awalnya marfu bisa juga masuk di sini. Baik. Ada 3 amil nawasih ya, ada 3 amil nawasih. Yang pertama kana. Kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua disebut dengan inna wa fatuha, inna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga zonna wa fatuha, ya. Nah, karena wafatuha ini pengaruhnya kepada mubtada dan khobar adalah ini, ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakan isim dan menasabkan khobar. Jadi khobar yang awalnya rofa, ketika ada kana menjadi mansub, ya. Contohnya apa? Contohnya ini, kana Zaidun Taliban. Asalnya apa? Zaidun Talibun. Zaid adalah seorang siswa. Ketika ada kana, maka tarfaul isma, merafakan isim dan menasabkan khobar. Ya. Perhatikan di sini dalam pembahasan amil nawasikh, khususnya kana, istilahnya tidak lagi menjadi mubtada dan khobar, tapi istilahnya apa? Isim kana dan khobar kana. Jadi mubtada menjadi isim kana, kemudian khobarnya jadi khobar kana, ya. Maka kana Zaidun Taliban, kana di sini apa? Fi'il madhi. Tapi fi'il madhi ya naqis. Kenapa dikatakan naqis? Kurang. Iya, kurang. Tapi apa yang kurang? Kalau kita bicara masalah fi'il, yang kita cari apa? Fa'il maf'ul bih. Tapi ketika kita membahas fi'il madhi naqis, bukan fa'il, bukan maf'ul bih, tapi apa? Isim dan maf'ul bih. Makanya dia dibilang agak-agak ya, kurang ya. Jadi dibilang ya rada-rada ya. Dibilang fi'il tapi mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Dia punya istilah sendiri, isim kana dan khobar kana. Dan semua yang kana dan teman-temannya ini semuanya fi'il madhi naqis semuanya. Jadi nanti kita pelajari bahwa kana ini ada kana, amsa, asbaha, ada hal, zola, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, ma fatiha, ma bariha, madama. Semuanya fi'il madhi naqis, di mana kita tidak mencari fa'il dan maf'ul bihnya, tapi isimnya dan khobarnya. Baik, kita overview dulu secara keseluruhan, setelah itu kita bahas rinci satu persatu. Yang kedua, inna dan saudara-saudaranya. Ia lawan dari kana. Kalau kana merofakan mubtada dan menasabkan khobar, kalau inna menasabkan mubtada, merofakan khobar, ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobar. Contohnya Zaidun Talibun. Kalau kana Zaidun Taliban. Kalau inna Zaidan Talibun, ya. Inna Zaidan Talibun. Dan inna ini semuanya adalah huruf, ya. Jadi kalau ini semuanya adalah fi'il madhi naqis. Kalau inna ini semuanya adalah huruf, nggak ada isim, ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan ala semuanya adalah huruf, ya. Inna Zaidan Talibun. Sesungguhnya Zaid adalah seorang siswa. Jadi ini biasa kita gunakan untuk memberikan penekanan, ya. Inna Zaidan Talibun. Misalkan kita bilang, si Zaid itu siswa loh. Masa sih? Kan orang udah tua gitu misalkan. Kan ini butuh penekanan.
bisa pakai inna Zaidan thalibun, beneran si Zaid itu siswa. Nggak percaya juga gimana? Pakai sumpah. Wallahi inna Zaidan thalibun. Mungkin dari tampangnya terlalu tua gitu. Ini sih kayaknya udah bekerja nih, tapi ternyata masih siswa. Masih mahasiswa gitu. Nah, nanti inna ada teman-temannya ya. Teman-temannya inna nanti ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan ala. Insyaallah kita akan bahas lagi ini. Kemudian yang ketiga, zonna wa khawatuha. Ini paling gampang diingatnya. Kenapa? Tansibul isma wal khobar. Menasabkan isim dan khobar. Menasabkan mubtada dan khobarnya. Jadi dua-duanya nasab. Zonantu Zaidan taliban. Saya apa tuh? Menyangka ya. Saya menyangka Sultan kan berusaha. Saya menyangka Zaid seorang pelajar. Nggak taunya apa gitu misalkan. Dalam sangkaan dia si Zaid ini pelajar. Ya, zonantu Zaidan taliban. Tapi bukan berarti yang dimaksud dengan amil nawasi hanya zonantu aja. Ini cuma contoh simpelnya aja pakainya zonantu. Boleh misalkan zonna Zaidun Muhammadan taliban. Boleh. Zonna Zaidun Muhammadan taliban. Zaid menyangka si Muhammad seorang siswa. Jadi yang dimaksud dengan amil nawasi zonna wa khawatuha bukan cuma yang domainnya ana ya. Jadi nggak cuma zonantu, hasibtu, hiltu, ini biar gampang aja. Ya. Pada prakteknya bisa failnya zohir, nggak selamanya failnya domir. Failnya zohir boleh. Bisa zonna Aisyatu Fatimata mudarrisatan. Aisyah menyangka Fatimah itu seorang guru, seperti itu. Nah, ini ya 3 amil yang merusak mubtada dan khobar. Diulangi, kalau kana merupakan isim dan menasabkan khobar, kalau inna menasabkan isim dan merupakan khobar, kalau dhanna menasabkan keduanya. Dan dhanna ini semuanya adalah fi'il ya. Jadi semuanya adalah fi'il. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci, mulai dari saudaranya kana. Ya. Kana sendiri artinya apa? Ada Ada terjadi. Ya, jadi memang terkadang kana ini nggak bisa kita terjemahin, ya. Meskipun kalau kita klasik biasanya adalah, ya, karena misalkan karena Zaidun taliban adalah Zaid itu seorang siswa. Tapi kan dalam kalimat modern ini lucu ya, tiba-tiba adalah. Tapi kalau dalam kalimat klasik Melayu adalah Zaid seorang siswa, itu masih bisa diterima. Tapi kalau di bahasa modern kayaknya nggak bisa diterima ya. Tapi terkadang memang karena ini memiliki arti tertentu. Misalkan kalau pun ada artinya apa? Misal pun aliman walatakun jahilan. Apa artinya? Jadilah orang yang alim, walatakun jahilan, dan yang menjadi orang yang jahil. Tapi sekarang kita bahas akhwatu kana, teman-temannya kana, ya. Teman-temannya kana yang pertama adalah amsa. Amsa artinya apa? Di waktu sore, ya. Contohnya apa? Kalau kita bikin kalimat, ya. Amsa atulabu roji'ina. Apa artinya? Di waktu sore para siswa pulang, ya. Asalnya apa? Atulabu roji'una, ya. Karena ada amsa, maka dia merupakan isim, artinya tulabnya tetap marfu. Kemudian menasabkan khobar, ya. Roji'una ini jamak mudzakkar salim ya. Marfu. Ketika mansub dia menggunakan ya menjadi amsa atulabu roji'ina, ya. Kemudian asbaha artinya apa? Memasuki waktu subuh atau di waktu subuh, ya. Contohnya misalkan asbahal bardu syadidan. Asalnya apa? Al bardu syadidun. Dinginnya sangat, maksudnya dingin banget. Asbahal bardu syadidan, ya. Di waktu pagi sangat dingin. Kemudian adha artinya apa? Di waktu duha. Adha al muslimuna, ya, musallina. Asalnya apa? Al muslimuna musalluna, ya, karena dia masuk menjadi adha
al-muslimuna musallina. Di waktu duha orang-orang Islam sholat, ya. Kemudian apa? Zolla pada waktu siang. Contohnya zollal mataru nazilan. Asalnya al mataru nazilun, hujannya turun. Zolla al mataru nazilan, di waktu siang hujannya turun. Kemudian bata apa? Malam, ya. Ya kayak hari Islam mabit, ya. Nah, mabit itu diambil dari kata ini, bermalam. Bata, ya. Mabit di Musdalifah. Bata atiflu naiman, ya. Di waktu malam, atifl apa? Anak kecil naiman, tidur, ya. Asalnya atiflu naimun, ya. Kemudian sorok, ya. Sorok al khubzu rakhisan. Roti menjadi murah. Ya mungkin karena harga BBM turun gitu, ya. Jadi harga roti turun. Ya, sorok al khubzu rakhisan, ya. Kemudian laisa. Artinya apa laisa? Tidak, ya. Laisa Zaidun nasyitan. Artinya apa? Tidaklah si Zaid itu rajin. Ya, berarti apa dia? Kaslan. Ya. Asalnya gimana? Zaidun nasyitan. La laisa Zaidun nasyitan. Kita bantah. Enggak, si Zaid itu enggak rajin, ya. Kemudian, nah ini satu paket nih. Ya. Mazala manfakka ma fatiha ma bariha ma dama. Ini semuanya artinya adalah senantiasa, ya. Misalkan mazala Zaidun aliman, senantiasa Zaid itu berilmu, ya. Di hadis pun ada, ya, yang terkenal tentang Abdul Mansur, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqqi. La tazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifatnya apa? Sekelompok, ya. Senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok orang dari umatku zahirina al-haq. Asalnya gimana? Zahiruna. Iya, ta'ifatun min ummati atau ta'ifatun min ummati zahiruna al-haq, ya. Karena ada la tazalu di situ, maka dia menjadi mansub. Dan contoh ini menunjukkan bahwa yang menjadi amil nawasi bukan hanya versi madinya saja, dhamir huwa. Tapi turunannya berlaku semua, ya. Jadi baik kana atau kuntu pun berlaku. Ya, misalkan saya adalah seorang yang apa? Alim, misalkan, sombong banget, ya. Kamu aja deh, kamu. Kunta aliman, ya. Kunta aliman. Apa bedanya kita mengatakan anta alimun dengan kunta aliman? Nah, karena ini ada kalanya dia untuk menekankan, ada kalanya untuk menjelaskan dulunya. Kuntu hafidhan, dulunya saya hafiz. Dulunya, karena film madi kan, dulunya. Ya, bisa menjelaskan dulunya kenapa, ya. Ini dalam hadis tentang apa? Aisyah, ya. Kuntu afrukul mania inkana ya bisan, ya. Aku mengerik mani dari baju Rasulullah jika, nah kuntu di situ artinya apa? Dulu, ya. Kayak gitu. Jadi karena ini memang terkadang dia bisa sebagai penguat, terkadang bisa apa? Dulunya, ya. Kuntu aliman, ya. Dulunya saya alim. Kalau sekarang saya jahil, gitu. Lupa, ya. Seperti itu. nggak muroja. Termasuk fil amarnya, ya. Kun aliman. Kalau kita berbicara masalah fil amar, ya, idrib zaidan. Zaidan jadi apa? Maf'ul bi. Tapi karena kita berbicara masalah amil nawasih, kun aliman, aliman bukan maf'ul bi, tapi apa? Khobar kun. Jadi kalau kita i'rab kun aliman, kun fi'lu amrin naqisun. Wasmuha anta. Oh ya, Ya. mustatir. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Kun anta alim. Nah, aliman bukannya maf'ul bi tapi khobaru kun mansubun, kayak begitu. Jadi berlaku semua. Begitu dengan fi'il mudhari'nya sama aja. Fi'il nahinya pun sama aja, ya. Kun aliman wala takun jahilan, ya. Wala takun jahilan sih jadi khobarnya la takun. Ya, jadi ini berlaku baik kata dasarnya ataupun turunannya, ya.
Jadi kana, yakunu, ya, kun itu semuanya berlaku. Baik, ada pertanyaan di kana dan saudara-saudaranya ini? Jelas ya? Oke, kita lanjut sekarang ke saudaranya inna ya. Jadi inna ini merupakan huruf. Ya, inna ini adalah huruf. Teman-temannya inna ada berapa nih? 5 temannya. Oh, Sama inna 6 ya. Ada inna, ada anna. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Anna artinya sesungguhnya juga. Bedanya apa? Tidak boleh Kalau anna nggak boleh di awal kalimat, ya. Dia biasanya didahului oleh kalimat yang lain. Ya, misalkan i'lam, ya. Annan nahwa sahlun, ya. Ketahuilah, sesungguhnya nahwu itu mudah. Benar nggak? mudah. Ya. Nah, jadi nggak boleh tiba-tiba anna zaidan qa'imun, nggak boleh. Dia harus ada kalimat ininya. Biasanya yang berupa perintah, iklam anna abwaba tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Ya, jadi ada kalimat di awalnya ya. Kalau di buku contohnya apa? Ya sama ya. Ilam anallaha ghafurun, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, saudaranya Inna adalah lakinna. Lakinna itu adalah istidrak ya kalau kita belajar nanti. Lakinna istidroki untuk mengecualikan, menggambarkan fakta yang tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya. Misalkan kalau si Zaid itu pintar, tapi si Hamid nggak pintar, ya kita bilangnya di mana? Misalkan sesungguhnya si Zaid itu pintar, akan tetapi si Hamid bodoh misalkan. Inna Zaidan alimun dong, kan tansibul islam. Lakinna Hamidan jahilun. Ya. Jadi lakinna pun sama dengan anak, nggak boleh tiba-tiba langsung lakinna, kan lucu kalau kita ngomong akan tetapi si Zaid nggak datang, kan pasti ada ininya, ada kalimat sebelumnya. Kemudian ka'anna li tasbih ya. Tasbih untuk penyerupaan. Seperti Ya, misalkan apa? Ka'anna Fatimata Badrun. Ya. Ini bisa buat kuis ini. Ka'anna Fatimata Badrun, seakan-akan Fatimah ini bulan 6 bulan ya. Karena cahaya. Bukan karena kalau komar itu bukan pujian. Karena kalau komar itu kan berarti banyak bopak-bopaknya ya di permukaannya ya. Iya. Tapi kalau badrun pujian karena dari sisi apanya? cahaya. Cahaya dari terangnya ya. Kemudian laita di taman nih. Laita ini untuk berandai-andai ya, mengharapkan sesuatu yang rasanya kok sulit. Misalkan dia seorang yang sangat miskin tapi pengen pergi haji. Ya memang bisa dengan izin Allah, tapi itu agak sulit ya. Contohnya apa? Ya. Kalau di sini laitas syababa aidun. Laitas syababa aidun. Misalkan ada orang tua nih, dia sedang berandai-andai. Laitas syababa aidun. Apa artinya? Coba masa muda bisa balik lagi. Nah, itu kan sesuatu yang susah ya. Atau contohnya lagi apa? Laita limalan, kemarin yang kita bahas itu. Laita limalan fal hijja minhu. Apa artinya? Coba saya punya harta, Pak hujja minhu, maka saya akan pergi haji atau buat yang bujangan. Laita limalan fatazawwaj. Coba gue punya duit, gue bakal kawin dah. Gitu. Ya. Ini laita untuk pengandaian. Nah, la'alla littaraji wa tawakkul. Di jurumnya dijelaskan wala'ala littaraji wa tawakkul. Lala itu untuk mengharapkan sesuatu yang baik atau berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi. Ya. La'al mataru nazilun. Ini tergantung ngomong nih. La'al mataru nazilun ya. La'al mataru nazilun tergantung ngomong. Semoga. Kalau dia ngomongnya di musim kemarau berarti dia mengharapkan hujan. Ya. Tapi kalau banjir Di waktu jadi dia mengharapkan tidak jangan sampai hujan terjadi. Itu bisa. Jadi la'al ini bisa mengharapkan sesuatu yang baik atau berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi, ya. Seperti itu. Nah, ini la'ala. La'ala al-matara nazilun, ya. Semoga hujan turun. Dan la'ala ini banyak di Quran ya, meskipun kebanyakannya pakai fi'il ya.
la'alakum tattaqun, la'alakum tuflihun. Tapi itu contoh. Tapi dia yang khobarnya ghairu mufrad ya. La'alakum tuflihun. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan untuk saudaranya ini? Jelas ya? Jelas, insyaallah. Kita lanjut ke zonna wa khatuha. Saudaranya zonna ya. Zonna ini semuanya Masuk. fi'il ya. Dan fi'il yang artinya nggak jauh dari menyangka, mengira ya. Ya. Temennya apa aja zonan tuh hasib betul ya. Hasib itu artinya apa hasib itu? Mengira. Mengira ya. Misalkan hasib tuh hamidan shadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Jujur. Ternyata penipu misalkan. Khiltu ya. Kata khayal itu dari sini ya. Khara itu khayalnya. Khiltu tilmida fahiman. Saya membayangkan murid itu paham. Ya mungkin saking susahnya diajarin, ya dia membayanginnya si murid paham. Kemudian za'amtu hamidan mahmudan ya. Za'amtu hamidan mahmudan. Saya pikir si Hamid itu Mahmud. Ya mungkin karena namanya sama jadi ketukar ya. Za'amtu hamidan mahmudan. Ya, ra'aitu. Apa itu ra'aitu? Melihat. Saya melihat Zaid menangis ya misalkan. Ra'aitu Zaidan bahagia. Ya. Saya melihat Zaid menangis. Ya. Alimtu Fatimata nasyitatan. Saya tahu si Fatimah itu rajin. Wajatu. Apa sih wajatu? Mendapati ya, atau mendapatkan. Wajatul kitab dhai'an. Ya. Saya mendapati buku hilang ya. Kemudian ittakhadtu menjadikannya. Ittakhadtu Hindan zaujati. Nah, saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Ja'altu contohnya apa? Ja'altu apa? Menjadikan ya. Ja'altul hadida khataman. Saya menjadikan besi menjadi cincin ya. Kemudian sami'a ya. Mendengar ya. Sami'tun nabiyya yaqulu. Kalau sami'a biasanya setelahnya fi'il mudhari, tapi bisa juga saya mendengar misalkan si Zaid nangis nih. Nah, bisa juga. Atau sami'tu atifla bakian. Boleh. Saya mendengar ya, anak kecil bakian menangis. Kemudian apa? Sudah selesai ya. Ini saudara-saudaranya zonna. Baik, ada pertanyaan di saudaranya zonna? Kalau di zona dan saudaranya ini istilahnya adalah maf'ul awal sama maf'ul tsani ya. Kan kalau di kana dan saudaranya istrinya adalah isim ya, isim kana khobar kana, isim inna khobar inna. Kalau di zona dan saudara-saudaranya istilahnya ini isim ini disebut dengan maf'ul awal, yang khobar itu maf'ul tsani. Karena secara logika pun kita menerima. Ya, misalkan zonantu Zaidan ya aliman. Maka Zaid saya menyangka apa yang disangka? Pertama yang disangka adalah si Zaid. Yang kedua, sangkaan bahwa si Zaid itu pintar. Berarti zonantu Zaidan aliman, zonantu fi'il dan fa'il. Ya, Zaidan maf'ul awal, aliman maf'ul tsani ya. Ya, mentawal bil awal bil akhir gitu. Kalau di buku ini Ustaz, isim huruf sama khobar huruf kalau di buku. Mana? Di buku ini keterangannya. Oh iya, karena kalau ini kan inna itu huruf. Kalau ini memang maksud isim huruf begini. Ini kan semuanya huruf. Maka kita katakan isim inna, khobar inna ini sebagai huruf. Kalau ini memang isim fi'il. Isim fi'il khobar fi'il. Kenapa? Karena dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi'il. Jadi isim fi'il dan khobar fi'il hanya untuk menegaskan bahwa karena dan saudaranya itu fi'il, inna dan saudaranya itu huruf. Adapun ini semuanya adalah fi'il. Kalau yang donna itu sama, ja'altu dari fi'il madhi, fi'il mudhari itu sama. Sama. Artinya ini berlaku juga tasrifnya sama berlaku. Azunnuka mudarisan ya. Saya kira kamu seorang guru. Enggak tahunya kenapa. Jadi boleh zonanya, boleh ya zunnunya, boleh fi'il amar. Jadi berlaku untuk tasrifnya. Tapi terkadang ada fi'il-fi'il yang istilahnya boleh maf'ulnya satu. Kayak alim itu kan boleh satu kan. Roa itu pun boleh satu kan. Saya melihat mobil, udah nggak apa-apa kan. Mobil mau ngapain kita terserah. Roa itu sayyaratan. Nah kalau roa itu sayyaratan berarti ini maf'ul bih aja, bukan maf'ul awal maf'ul tsani.
Jadi kalau untuk fil-fil zonantu dan saudara-saudaranya, terkadang dia boleh maf'ulnya satu. Jadi memang dia dalam kondisi boleh maf'ulnya satu, boleh maf'ulnya dua, kayak gitu. Ya. Contoh, jelas ya. Oke, terakhir kita lihat contoh-contoh dalam Quran ya. Misalkan dalam Al-Baqarah ya, ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah ya. Dia menjadi syahid yang mana? Karena nasu ummatan ya. Ya. Manusia itu adalah umat yang satu. Ya, karena nasu ummatan nasu marfu ummatan mansub ya. Kemudian contohnya lagi misalkan apa? Dan terkadang mereka berkumpul menjadi satu ya. Contohnya di An-Nisa ayat 16 ya. Innallaha kana tawwabar rahima ya. Itu kalau kita mau bahas gimana tuh kita bedah? Innallaha kana ghafurur rahima. Inna huruf Inna itu hurufnya huruf apa sih? Huruf taukid. Innallaha kana apa ini? Tawwaban rahima ya. Ya. Innallaha kana tawwaban rahima. Inna huruf taukid ya, menasabkan isim dan merupakan khabar ya. Berarti Allah aja dia apa? Isim inna. Nah, karena fi'il madhi nakis ya. Tawwaban isim kana. Nah, ingat kalau kana itu tarfal atau khabar. Berarti kalau nasab ini apanya kana? Khabarnya kana. Pertanyaannya, Oh iya, mana isimnya kana? mustatir. Yang tawabat itu siapa sih? Allah kan? Nah, berarti kana ini isimnya balik ke lafaz Allah. Asalnya kana Allahu tawaban rahimah. Nah, rahimah ini khobar juga, khobar yang kedua. Artinya begini. Innallaha kana tawaban sahih. Innallaha kana rahiman sahih juga. Nah, ini berarti khobarnya ada dua. Kalau kita kata naat enggak juga. Ya, mau naat kemana? Soalnya enggak. Karena dua-duanya kedudukannya sama. Jadi boleh juga khobarnya dua ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Ini kan baru isim inna. Khobar inna mana? Kana tawabar. Nah, ini disebut khobar ghairu mufrad. Jadi sesungguhnya Allah, kenapa Allah itu? Nah, ini Allah itu kana tawwaban rahimah. Jadi ghairu mufrad dia. Ini keseluruhan mana ini menjadi khobarnya inna gitu. Baik. Kita lanjutkan lagi contohnya. Yang zona ada nggak? Nah, di surat Yusuf ayat 4 ya. Wal qamara ra'aituhum li sajidin ya. Mana yang menjadi contoh? Wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa artinya itu? Saya melihat mereka bersujud kepadaku. Mana yang menjadi contoh? Mana maf'ul awalnya? Maf'ul awalnya mana? Halaman 178. Hum. Paling atas. Mana maf'ul awalnya? Humnya. Terus maf'ul saninya? Sajidin. Asalnya apa? Sajiduna ya. Sajiduna. Hum sajiduna asalnya. Ketika ada ra'aituhum sajidin gitu. Kemudian contoh yang lain di surat Hud ayat 18 ya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah ya Allah berkehendak, Ia akan menjadikan manusia itu ummatan wahidah. Sini ada dua contoh ya. Pertama apa? Ja'alan nasa ummatan wahidatan. Ya kan? Jalan nasa ummatan wahidatan. An-nasa maf'ul awal, ummatan maf'ul tsani. Wahidatan jadi naat ke umat. Kan umat yang satu ya kan. Kalau akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu, berarti wahidah sifat bagi umat. Wala yazaluna mukhtalifina.
Ya kan, tapi mereka senantiasa mukhtalifina apa artinya? Berselisih. Berarti mukhtalifina ini apanya nih? Maf'ul apa nih? Maf'ul Atau isim atau khobar atau apa istilahnya kalau mazalah? Masalah. Mazalah itu temannya apa? Jamak teman. Temannya kana ya. Kana itu tarfaul isma mutasibul khobar. Berarti mukhtalifina ini masuk apa marfu? Mansub. Masuk. Berarti ini khobarnya la yazaluna. Nah, kemudian isimnya mana? Isimnya la yazaluna mana? Kembali ke depan. Wawunya ya. Ya, Una. wawunya. Kalau dibilang kembalinya ke siapa? Siapa yang senantiasa berselisih? Nas. Nas, ya. Ya. Asalnya la yazalun nasu mukhtalif. La yazalun nasu mukhtalifina. Tapi karena dia jumlahnya jadi jumlah ismiyah, ya. Makanya fi'il mudhari yang digunakan ini bukan fi'il yang mufrad lagi, tapi yang jamak, karena sudah disebutkan fa'ilnya di kalimat yang sebelumnya. Seperti itu, ya. Baik. Ada pertanyaan? Kenapa, Lil? Ini decak-decak kagum karena nahu itu gampang banget, atau berdecak kayak mana? Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Insyaallah ini mudah dipahami ya. Kita coba sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.